Kesulitan untuk non biji itu emang dari varietesnya dia ya. Emang untuk non biji itu kita nyiram lah. Biasanya kita nyiram itu kelamaan nggak jadi. Penempelan penyerbukan itu nggak merata, nggak jadi juga. Kalau non biji itu agak susah, emang itu benar. Karena emang sesuai sama penghasilannya. Kita di sini nyediain pohon inul atau bunga jantannya itu kurang lebih 500 batang. Itu biasanya cukup. Masih sisa sekali untuk ini, untuk polinasinya. Indonesia Wildbrand 2025 No Subsidized NPK Fertilizer, NPK Mutiara. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan sahabat Mutiara. Nama saya Rizky Ramadhani, biasa dipanggil Kiki. Saya berumur 29 tahun. Saya petani semangka di sini. Saya di sini menanam 5 hektar untuk 5 orang. Jadi per orangnya itu 1 hektar. Di sini kami berlima ini menanam non biji untuk bagus ya untuk kedepannya. Karena kita di sini menanam non biji ya karena itu tadi bagus untuk kedepannya. Di sini kami juga menanam inul. Saya sebelum jadi petani itu kerja di PT. Kerja di PT itu apa ya? Nggak ada tantangannya. Yang pertama ilmu hampir nggak dapat. 2 ya pendapatan. Yang pasti pendapatan itu kurang maksimal. Habis keluar dari PT saya nyoba ini nanam cabai. Nanam cabai lumayan. Pertama, kedua lumayan, tapi pada saat kena corona itu harga anjlok, jadi pendapatan kurang. Kedepannya sampai mikir lagi, sampai lama gitu. Ketemulah kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ketemu petani semangka. Petani semangka ini ngasih masukannya pas di pikiran, pas di hati juga. Kita ngobrol panjang lebar, ketemu, cobalah aku tak ikut teman jadi musiman pertamanya. Langsung kelamaan oh ini cukup menggiurkan juga hasilnya gitu. Kita ada modal dikit, mulai dikit, ada dikit lagi, tambahin dikit lagi, sampai sekarang ya inilah sampai berjalan sampai saat ini untuk menjalani tanaman semangka ini. Lumayan sih untuk hasilnya, untuk ininya, ilmunya juga tuh setiap kali ada tanaman, setiap kali kita nanam itu ilmu pasti ada. Ada masalah, ada solusi. Ada masalah, ada solusi. Setiap kita musiman, setiap kita nanam. Jadi, apa ya? Yang pasti itu nanam semangka itu bukan bikin jenuh, bikin pusing. Yang pertama pasti ya. Yang kedua itu temen atau petani, sesama petani itu saling sharing, kita tukar pikiran, nambah temen itu pasti. Untuk harga juga, kita juga ya masih belajar. Untuk saat ini emang saya masih belajar untuk harga, untuk bakul, apa untuk pedagangnya kita cari bagaimana, kita ya masih mencari itu untuk solusinya. Pernah dulu sekali nanam itu musim ketiga. Musim ketiga itu kegagalan, emang hampir merata semuanya gagal emang. Itu karena yang pasti faktor cuaca yang untuk musim hujannya emang luar biasa banyak sih. Emang di rutin hujan itu sampai pagi, siang, sore hujan. Pagi, siang, sore hujan. Jadi pada saat untuk perawatan kita bingung. Kita mau ngapain gitu kan. Tapi pada saat itu juga ngelihat teman sharing, kita ketemu, oh dia juga gagal. Oh berarti ini emang pelajaran untuk kita semua petani gitu. Jadi pada saat kita kegagalan itu kita sharing lagi, kumpul lagi, diskusi lagi, ketemu lagi sampai kita sampai kita ketemulah cara lagi untuk motivasi kita sendiri. Kita bisa ada motivasi sendiri, kita nyoba nanam lagi, alhamdulillah kok jalan, malah hasilnya lebih gede daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu wah, rezeki yang sangat luar biasa sih buat
saya, karena habis dari kegagalan untung kita nyoba lagi dapat yang lumayan bisa balikin modal lah maksudnya. Untuk saya itu suka non biji itu sama ber itu selisihnya 1000 loh. Kalau misalnya gini, kita nanam 1 hektar modal 50, kita anggap dapat sedikitnya 20 ton. 20 ton dengan harga sekarang 6.000. Misalnya kalau 6.000 kali, anggap aja dari 20 ton itu kita dapat 16 tonnya. 16 ton itu grade A. Itu udah lumayan loh ya. Antara dari 10 dari 16 ton ke 6.000 itu totalnya udah berapa? Sedangkan kalau yang berbiji itu kan selisihnya 1000 Mas Yan. Misalnya kita kalkulasinya juga sama. Misalnya ya di 80, di 70% untuk dapat grade A-nya. Itu selisih uangnya itu hampir 20 jutaan. Untuk dari yang non sama yang berbiji. Makanya ya emang benar katanya kalau non biji itu agak susah, emang itu benar. Karena emang sesuai sama penghasilannya, bahasanya gitu sih. Kesulitan untuk non biji itu emang dari varietesnya dia ya, emang daripada yang berbiji. Karena gini, untuk non biji itu kita misalnya nyiram itu kelamaan nggak jadi. Penempelan penyerbukan itu nggak merata, nggak jadi juga. Sedangkan kalau berbiji itu walaupun kita nyiramnya agak kenyang, dia tetap jadi. Apalagi misalnya gini, pada saat kita nempel, pada saat kita ngawinin bunga jantan dan betina ini, didatengin lah ya, namanya rezeki dari Gusti Allah biasanya hujan. Tapi kalau untuk petani semangka pada saat hujan itu ya pada saat penempelan itu bagaimana ya, banyak yang nggak jadi yang pasti. Itu salah satu penyebab kegagalan untuk ini sih, untuk penempelan, untuk jadinya buah itu salah satu kegagalannya. Jadi yang pasti untuk nempel cari yang tepat itu cari hari yang tepat, cari waktu tanam yang tepat. Karena pada saat kita bisa nyari waktu tanam yang tepat, hari yang tepat, insya Allah sih mudah-mudahan aja nggak kebentur sama cuaca gitu. Jadi banyaknya yang jadi itu lebih banyak, bisa jadi sampai 100%, 80%. Tapi kalau jika ada hujan, ibaratnya kita nempel di hari Sabtu, hujan masih di hari Sabtu jam 10 pagi, udah dijamin sih itu nggak bakal jadi. Tapi kalau misalnya hujannya di atas jam 3 itu masih bisa jadi. Tapi ya terkadang kita emang nggak bisa perkiraan cuaca. Untuk jumlah populasi per hektarnya itu kan nonnya kurang lebih 3.200 batang. Kita di sini nyediain pohon inul atau bunga jantannya itu kurang lebih 500 batang. Itu biasanya cukup. Masih sisa sekali untuk ini, untuk polinasinya. Kita untuk nanggulangin kekurangan bunga di serbuk jantannya itu, kita biasanya nyemprot MKP sama Flexi, tapi rutin dia. MKP 1 hari, besoknya Flexi, besoknya MKP lagi, besoknya Flexi lagi. Untuk di nonnya juga disemprot itu juga aman, bagus juga. Karena apa? Dia pentilnya bisa gede-gede. Kalau pentilnya gede kan yang pasti untuk perorangannya juga, ngelihatnya juga gampang, nempelnya juga gampang jadinya gitu. Untuk anak muda petani itu luar biasa. Yang pasti nguras pikiran, nguras tenaga, nguras dompet yang pasti. Tapi untuk hasil, jangan ditanya. Hasilnya bisa nebelin dompetmu lagi. Yang pasti gini, untuk anak muda, kalau kita takut untuk mencoba, itu nggak akan ada hasilnya. Tapi kalau kita mencoba walaupun hasil itu jelek, bagus, entah itu apalah, itu yang pasti kita punya hasil ilmunya. Kalau punya hasil ilmunya, yang pasti kita bisa ngembangin lagi lah bahasanya. Kita nggak mungkin kekurangan dengan kekurangan ilmu. Kalau kekurangan ilmu itu kita susah cari uang.
Tapi kalau kita punya uang, nggak punya ilmu juga, ya nggak guna juga uang itu. Yang pasti hilang untuk hambur-hambur lah, yang pasti nggak ada jalannya. Yang pasti gini, untuk anak muda untuk jadi petani jangan takut. Yang kedua itu anak muda kalau mau jadi petani jangan takut hitam, jangan takut capek. Yang pasti ya itu sih emang tantangannya petani itu capek sama hitam, itu udah pasti. Dan sama inilah yang terakhir, kalau untuk anak muda ayo kita kerja jadi petani untuk nyuksesin Indonesia lah, bahasanya gitu. Saya Kiki atau nama panjang saya Rizky Ramadhani, salam Mutiara, semoga Mutiara tetap jos.